Baik, kita ketemu lagi di chapter 4 tentang aljabar metrik ya. Bab 6. Jadi posisi kita sudah ada di sini bab 6 ya. Dari 17 bab. Langsung saja ke tujuan daripada bab ini ya. Tujuannya adalah mempelajari tentang konsep metrik ya. Tipe jenis-jenis metrik khusus ya, jenis-jenis metrik khusus, penjumlahan dan perkalian, operasi metrik ya, sistem single metrik, persamaan single metrik menggunakan perkalian metrik, reduksi metrik untuk menyelesaikan sistem linear ya, teori sistem homogen, inverse metrik ya, menggunakan metrik untuk menganalisa produksi di sektor-sektor ekonomi ya. Outline-nya ya, jadi outline daripada bab ini yaitu tentang metrik penjumlahan dan perkalian ya dengan skalar ya, perkalian metrik, menyelesaikan sistem dengan reducing metrik, dan menyelesaikan sistem dengan reducing metrik juga ya, lanjutan daripada ini. Inverse metrik dan Leontief input output analysis ya. Kita mulai dengan matrix ya. Jadi metrik itu kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi ya, seperti kayak bujur sangkar begini ya. Di sini ada barisan ya, ada kolom. Di sini ada elemen-elemennya ya. Dimana elemennya ini mempunyai masing-masing posisi baris kolom seperti ini. 1-1 berarti dia berada di baris 1 kolom 1 ya. Jadi barisnya dulu disebutkan. 1-2 berarti dia di baris 1 kolom 2. Nah, kalau yang ini berarti dia baris 2 kolom n ya. Jadi sini ada n kolom dan m baris. Berarti metrik ini berukuran m kali n atau disebut dengan ordo metrik, yaitu m kali n. Jadi m itu menyatakan baris dan n itu menyatakan kolom ya. Jadi di sini ya, jadi di sini AIJ ya. AIJ di mana I itu subscript I ini menyatakan baris dan J-nya menyatakan kolom. Ya. I-nya menyatakan baris dan J-nya menyatakan kolom. Oke, next. Ukuran metriknya. Jadi kalau metrik begini, ini ukurannya, ini barisnya ada 1, kolomnya ada 3, maka disebut ukurannya adalah 1x3. Kalau ini barisnya ada 3, kolomnya ada 2, jadi 3x2. Kalau ini 1x1, ini 3x5. Oke, ya, next ya. Equality matrix ya. Jadi suatu metrik, katakan metrik A dan B, itu dikatakan sama jika ukurannya sama dan elemen di dalam A dan B dalam posisi baris dan kolom yang sama adalah sama ya. Jadi elemen-elemen di dalam A dan B itu adalah sama dan ukurannya juga sama ya. Oke ya. Yang dimaksud dengan transpose metrik ya. Jadi transpose metrik ini elemennya misalnya A berapa ya, A13 gitu ya.
Jadi di sini kalau A13 berarti 3 kan? Ya. A13 menjadi 3. Nah, kalau ditransposkan A13 ini menjadi A31. Menjadi A31. 31-nya adalah 3. Ya, tadi yang 13 menjadi 31 yang ini. Ya, ditranspos yang tadinya di sini ditranspos menjadi ke ini. Ya. Jadi 13 menjadi 31. Nah, yang 21 seperti 4 ini, 21 menjadi 12. Ya, baris ke 1. Ya, kolom ke 2. Ya. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan transpose. Pengertian daripada transpose dari suatu metrik. Next slide. Penjumlahan metrik, ya, penambahan metrik dan perkalian dengan skalar, ya. Jadi suatu metrik, ya, bisa dilakukan penjumlahan, ya, bahkan juga pengurangan jika ukuran kedua metrik itu sama. Ya. Maka kita bisa melakukan penjumlahan atau pengurangan terhadap metrik tersebut, ya. Ya. Misalnya penjumlahan A dan B adalah metrik M kali N, ya, didapat dengan menjumlahkan. Nah, jadi A dan B ini ya ukurannya adalah M kali N juga, ya, hasilnya adalah M kali N. Ya. Jadi penjumlahan metrik itu bersifat komutatif. A plus B sama dengan B tambah A. Juga bersifat asosiatif, ya. Jadi boleh dilakukan penjumlahan B tambah C dulu, hasilnya tambah A, lalu atau juga A tambah B dulu, kemudian tambah C, ini sama, ya. Lalu bersifat identitas terhadap penjumlahan. Ya, jadi kalau ditambahkan 0, dia adalah bilangan metrik itu sendiri. Ya. Jadi suatu metrik ditambahkan dengan metrik 0. Ya. Jadi metrik 0 tuh elemennya ya 0 semua. Ya. Ya, itu hasilnya adalah metrik itu sendiri. Ya. Penjumlahan metrik. Ya. Jadi misalnya ini ada metrik ini. Ya. Ya, 1, 4, 2, 5, 3, 6, ada metrik ini, dilakukan penjumlahan, maka elemen-elemen yang mempunyai posisi baris dan kolom yang sama itu bisa langsung dijumlahkan. Misalnya ini 11 dengan ini 11 jumlah, ya. Nah, ini 5 ini posisinya adalah 22, ya, tambah dengan 22 sini, ya. Oh, ini salah ini sebetulnya. 5 tambah 4. Oh, ini harusnya 5 ini. Nah, 5 tambah 4 harusnya 9, ya. Ah, ini salah ini, ya. Oke, ya. 2 dikurang 6. Ini kok 3? Oh, ini salah ini. Ini ditambah kan. 2 1 tambah 7 4. Loh, ini kok 2? Ini salah ini, ya. Ini banyak salahnya nih. 1 ditambah 7, 4 tambah min 2. Ini 4 ini. 4 tambah min 2 adalah 2. Wah, ini salah. Ini 8 betul. 2 tambah min 6. Ini 2 nih. Nah, 2 min 6 adalah min 4. Nah, 3 tambah 3. Nah, 3 ini. Kenapa jadi 5 ini? 3 tambah 3 adalah 6. Ya. 6 tambah 0, 6. Gitu ya. Nah, kalau penjumlahan ini tidak bisa dilakukan. Karena ukuran metrik atau ordo metrik ini dengan ini beda. Ya, ini ukuran 2 kali 2, ini ukuran 2 kali 1. Ya, tidak bisa. Ya. Ya, jadi ini 2 kali 2, ini 2 kali 1. Nggak bisa. Jadi, untuk penjumlahan dan perkembangan metrik, ya, itu ordonya harus sama. Oke, next. Nah, ini penerapan di dalam
di dalam ekonomi ya, penggunaan vektor ya, vektor demand ya, misalnya ini demand ya, ada demand 1, demand 2, ditulis dalam bentuk vektor seperti ini ya, demand consumer ya. Untuk industri ya, demand untuk industri seperti ini ya. Berapakah total demand untuk consumer ya, jadi ini tambah ini kan, D1 D2 tambah D3 ya, seperti ini. Total demand untuk industri ya ditambah ya, tambah ini, jadi totalnya ya 7 tambah 50 ya, 57, 25 tambah 6 plus 1, 18 tambah 12 adalah 30. Oke ya. Next, perkalian skalar ya. Jadi kalau perkalian skalar ya, skalar dengan submetrik, maka tiap elemen daripada metrik tersebut dikalikan dengan bilangan skalar itu ya. Jadi sifat bilangan skalar ya, kalau A ya, K ya, K itu adalah skalar ya, dalam kurung metrik A ditambah metrik B itu sama saja KA plus KB ya. K tambah L itu sama saja KA ditambah L kali A ya. KLA itu sama saja ini ya. Kalau dikalikan dengan 0, 0. Kalau 0 dikalikan metrik 0 dikalikan dengan K ya 0 juga ya. Transpose ya, A plus B transpose itu sama saja A transpose tambah B transpose ya. KA transpose itu sama saja K A transpose. Jadi kalau ini A nya saja yang ditranspose, kalau ini berarti K dikali A lalu hasilnya ditranspuskan, jadi sama ini ya. Pengurangan metrik ya, jadi sifat daripada pengurangan ya min A ya. Min A itu sama dengan min 1 dikali dengan metrik tersebut ya. Oke ya, gampang ya. Pengurangan metrik ya, jadi ini metrik ya, jadi seperti tadi ya, seperti penjumlahan tadi ya. Pengurangan bisa dilakukan jika ordonya sama. Ini adalah ukuran 3 kali 2 ya. Ukurannya metrik ini adalah 3 kali 2. Ini juga sama, 3 kali 2 gitu ya. Oke, jadi bisa dilakukan ya. 2 dikurang 6, 6 dikurang min 2 berarti 6 plus 2 dan seterusnya ya. Nah ini kalau A transpose dan 2B ya, ini nggak disebutin A dan B nya ya, jadi A nya itu di sini ya, A nya itu adalah metriknya 60 ini 6 ya, 60 2 min 1 gitu ya. Sedangkan B nya itu metriknya itu 31 2 3 2. Oke oh sini min 3 ya ya. Ya, jadi kalau ini A transpose ini ditranspuskan jadi 6201 ya, jadi 2 dari sini ke sini ya. 2B min 2B jadi 2 dikali B yaitu 6, 2 min 6 dan 4 ya. Lalu dilakukan penjumlahan karena ini ordernya sudah sama. Oke ya. Next ya, perkalian metrik ya. Jadi perkalian metrik itu bisa dilakukan jika kolom untuk metrik pertama sama dengan baris metrik yang kedua ya. Jadi seperti misalnya ini, A ukurannya 3 kali 5, B 5 kali 3 ukurannya, maka A kali B hasilnya adalah
ukurannya 3 kali 3, dan ini bisa dilakukan karena A kali B, kolom metrik A itu sama dengan kolom baris metrik B. Nah, ini sama. Jadi kalau sama berarti bisa dikalikan. Dan hasilnya adalah 3 kali 3. Tapi kalau B kali A, ya, B kali A, B-nya aja 5 kali 3 kan. 5 kali 3. Ukurannya 5 kali 3. Sedangkan A itu ukurannya 3 kali 5. Ah, ini kan sama. Ya, jadi bisa dilakukan kalau sama. Hasilnya adalah 5 kali 5. Hasil daripada perkaliannya adalah 5 kali 5. Tapi kalau C misalnya, C itu ukuran 3 kali 5. D itu ukuran 7 kali 3. C dikali D, ya, C-nya aja 3 kali 5. D-nya 7 kali. Ini kan beda nih. Ya. Ini dengan ini, C kali D. Ini nggak sama. Ya, tidak sama ini. Jadi karena tidak sama, maka tidak bisa didefinisikan. Tapi kalau D kali C bisa. Karena D-nya itu kan 7 kali 3. Ya, kali 3 gitu kan. Nah, C-nya 3 kali 5. 3 kali 5 gitu ya. Nah, ya, ini sama. Oke ya. Sama 3. Jadi bisa dilakukan, dan hasilnya, hasil perkaliannya adalah 7 kali 5. Ya. Hasil perkalian metriknya. Nah, ini kan ukuran 1 kali 3. 1 kali 3 ya. Ini adalah 3 kali 1. 3 kali 1 ya. Jadi bisa dilakukan karena ini sama 3. Hasilnya adalah 1 kali 1. Metrik 1 kali 1. Dari mana? 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 ditambah 3 kali 6, 32. Oke. Nah, kalau ini coba kita lihat. Ini adalah ukuran 3 kali 1. Ini ukuran 1 kali 2. Jadi bisa ya. Bisa, dan hasilnya adalah ukurannya 3 kali 2. Oke, ya. Jadi di sini 1 kali 1 ini, 1 kali 6 ini. Ya. Jadi ini kan ukuran 1 kali 1. Ya, ini kan 1 dikali dengan ini. Baris 1, kolom 1. Hasilnya adalah 1. Nah, katakan misalnya 1 dikali dengan ini kan baris 1, kolom 2. Ya. 1 dikali dengan 12. Hasilnya adalah 12 ya. 12 yaitu ini. Posisinya ada di sini. 1 kali 6 kan. Nah, itu adalah baris ke-1, kolom ke-2. Ya. Ini lagi misalnya 3. 3 ini kan baris ke-3, kolom 1. Kalau dikalikan dengan 1, ya, baris ke-3, kolom 1 dikalikan dengan 1, dia berada di posisi 31 ya. 31 maksudnya baris ke-3, kolom 1. 3 kali 1 adalah 1. Oke ya. Oke, selanjutnya perkalian yang ini ya, ini lebih kompleks ya. Jadi di sini ini ya, baris ini dikali dengan kolom ini ya. Ini kan ukuran 3 kali 3, ini 3 kali 3 berarti bisa ya. Baris ini dikali dengan ini hasilnya adalah ini. Ya, jadi 1 dikali 1 ditambah 3 dikali min 2 ditambah 0 kali 2. Ya, hasilnya 1 kali 1, 1. 3 kali min 2, min 6.
ya, min 6 tambah 1 min 5. Min 5. 0 kali 2 2 0 kan. Oh ini 16 ini salah lagi nih ya. Ini banyak yang salah ini hasilnya. Jadi harus perlu dilihat. 1 kali 1 1, 3 kali min 6, jadi min 5 ini harusnya. Min 5. Ya, oke. Gitu ya. Seterusnya, ya. Nah, sekarang kalau yang ini dikalikan dengan yang, tunggu, dikasihkan dengan yang tandanya agak beda. Sekarang yang ini dikalikan dengan kolomnya ini. Ya. Ini, baris ini dikalikan dengan kolomnya. Ini kan baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2. Jadi adanya baris 1, kolom 2. Hasilnya kita taruh di sini. Ya. 1 kali 0, 0. 3 kali min 1, min 3. Ini 0 juga, jadi min 3. Oke. Dan seterusnya ya. Jadi ini dengan ini yang ini, hasilnya ini. Oke. Ya. Nah, ini bentuk perkaliannya. Jadi kalau elemennya ini ya. Nah, gini. Ya. Next ya. Cost vector ya. Vektor biaya ya. Misalnya diberikan harga price dari suatu kuantitas. Price ini kuantitas ini ya. Ini metrik harga. Ini metrik quantity ya. Q-nya itu 7 unit untuk produk A, 5 unit untuk produk B, dan 11 unit untuk produk C. Ya. Harga unit A itu adalah 2. Harga unit B 3. Misal $3 gitu ya. Ini $4. Ya. Gitu ya. Jadi cost vektornya ya dikali P kali Q ya. Hasilnya adalah 73. Oke. Next. Gampang ya. Ya, chapter 16 ya. Sifat asosiatif ya. A metriknya ini, B metriknya ini, C metriknya ini. Ya, jadi ini mau menunjukkan apa benar sifat asosiatif itu ya. Jadi disuruh menghitung ABC di dalam 2 cara ya. Jadi kita bisa mau menghitung BC-nya dulu ya, atau AB-nya dulu ya. Jadi kalau BC-nya dulu ya dihitung begini ya. Kalau AB-nya dulu berarti A kali B dulu. Nanti hasilnya baru dikalikan dengan C, hasilnya sama. Itu ya. Oke, next ya. Material mentah dan cost ya, raw material dan cost. Misalnya Q itu menyatakan quantity ya, R itu menyatakan raw material ya, C itu menyatakan cost. Raw material dikali dengan cost, hasilnya ini. Dikali dengan quantity QRC, hasilnya ini. Jadi metrik itu bisa kita pergunakan lebih enak sebenarnya ya. Lebih penulisannya juga lebih pendek. Tapi kita harus paham metriknya. Oke ya. Next ya. Operasi metrik ya. Operasi metrik yang melibatkan I dan O. I itu apa sih? Jadi I itu identitas, metrik identitas. Jadi metrik identitas itu diagonalnya, ya, diagonal daripada metrik ini nilainya 1, 1. Itu identitas, ini dia. Ya. Metrik identitas. Kalau metrik 0 itu semua elemennya 0, 0 semua. Kalau ini metrik identitas itu yang diagonalnya ini selalu 1, yang lainnya adalah 0. Gitu ya. Ya, misalnya kalau jika A begini, B segini ya, I dikurang A ya, bisa dihitung ya.
3A min 2I ya. Jadi 2-nya dikali I seperti ini ya. Ada yang kurang paham ya. A kali 0 kali O ya. Jadi O ini bilangan dikali ya, dikali tetap 0 ya. Sama aja kamu kalikan perkalian metrik hasilnya tetap 0. A kali B ya. Hasilnya adalah begini ya. Ini berarti metrik identitas. Jadi A kali B ya, hasilnya adalah identitas. Next ya. Nah, ini sekarang kita bagaimana menyelesaikan sistem linear dengan menggunakan metrik ya. Jadi yang namanya juga sistem ya. Sistem berarti di sini ada, maksudnya ada beberapa, lebih dari satu persamaan linear. Jadi kalau linear itu pangkatnya 1 ya. Ini X1 dan X2 nya disebut variabel pangkatnya 1. Ini linear. Ada 2 persamaan dengan 2 yang tidak diketahui, yaitu X1 dan X2 ya. Jadi kalau kita menggunakan metrik, maka kita bisa buat A-nya ini ya, koefisiennya 2583 ya. Lalu X-nya itu menyatakan variabelnya yaitu X1 dan X2. B ini adalah 47 ya. Jadi kita bisa nyatakan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan metrik AX sama dengan B ya. AX sama dengan B. Jadi kalau ini 2 kali X1 gitu ya, kita kali ya. Misalnya ini dengan ini ya. Itu kan jadi 2X1 gitu ya. Ditambah 5X2. Gitu ya. 5X2 sama dengan 4 gitu ya. Nah, ini juga sama. 8X1 gitu ya. Ditambah 3X2 gitu ya. Sama dengan 7 ya. Nah, ini dia akan membentuk persamaan linear ini. Oke ya. Baik, kita lanjutkan kembali ke slide selanjutnya ya, mengenai bagaimana kita menyelesaikan suatu sistem dengan reducing metric ya. Di sini dengan menggunakan suatu operasi yang namanya elementary row operation ya. Jadi operasi elementary row baris ya. Jadi operasi elementary baris itu meliputi perubahan 2 baris dari suatu metrik ya. Jadi baris ke-1 misalnya ditukar ya, interchange ya, ditukar dengan baris kedua. Jadi baris 1 pindah ke baris kedua, baris 2 ke baris 3. Berarti itu interchange-nya antara baris 1 dan 2. Kalau interchange-nya antara baris 1 dan 4 ya berarti baris 1 pindah ke 4, baris keempat pindah ke baris 1. Apanya yang pindah? Ya elemen-elemennya, satu barisan itu ya. Lalu operasi yang lain lagi adalah mengalihkan suatu baris dari suatu metrik dengan bilangan yang bukan 0. Ya. Ya. Lalu di sini yang ketiga yaitu menambahkan kelipatan dari satu baris ya. Jadi suatu baris dikalikan ya dengan suatu di multiple ya, dikalikan lalu ditambahkan ke baris yang berbeda dari metrik itu ya. Ya. Kalau untuk interchange 2 baris itu notasinya seperti ini, RI panah kiri kanan RC ya. Kalau mengalihkan suatu baris dengan bilangan yang tidak 0 seperti ini ya. Jadi karena ini tidak 0. Jadi satu baris ini
elemen satu baris dalam metrik itu dikalikan dengan K. Ya, kalau notasi ini berarti elemen baris ke I dikali dengan K. Lalu hasilnya ini ditambahkan ke baris J. Dan hasilnya ditaruh di baris J. Baris I tidak berubah. Ya. Baris I tidak berubah. Yang berubah berarti baris J. Ya, gitu ya. Nah, kalau bingung kita coba aja. Ya, kita coba ya. Contoh 3. Ya. Contoh 3. Menyelesaikan sebuah sistem dengan reduction. Ya. Di sini ada sistemnya itu adalah sistem persamaan linear. Ada 3 persamaan linear. Ya. Yang kalau dibentuk metrik, ya, dia menjadi komponen ini 23, 21, 11 ya. 23, 21, 11. Ya. XY ya. Di sini XY ya, cuma 2. X dan Y. Jadi di sini variabelnya 2, tapi ada 3 persamaan ya. Jadi kalau ini bisa ditulis dengan ini ya. 2 metrik ya, perkalian metrik 23 21 11 gitu ya. Ini metrik yang berisi koefisiennya ini dikali dengan metrik X Y gitu ya. Sama dengan min 1 ya, 5 dan 1 gitu ya. Jadi baris ini dikalikan dengan baris ini ya, 2 kali 3 2 kali X ditambah 3Y itu adalah min 1 ya, sesuai dengan yang ini, persamaan yang ini dan seterusnya ya. Nah, kita akan mereduce ya. Metrik ini kita reduce ya, jadi kita kurangin ya, dengan menggunakan elementary row tadi ya, operasi elementary row. Jadi tahap pertama yang kita lakukan ya, misalnya ini ya, metrik yang ini ya, yang dari sini kita mulai dari top left, top yang paling atas dan paling kiri, yaitu ini ya. Ini dia akan menjadi leading ya, dia akan menjadi leading ya. Leading, lalu kita ini kita usahakan untuk supaya mudahnya kita ubah menjadi 1. Nah, 2 ini supaya menjadi 1 bagaimana ya, bisa dikali setengah ya, dikali setengah atau dibagi 2 kan, satu baris ini ya. Selain itu bisa juga kita melakukan interchange karena di sini ada 1 ya. Jadi kalau interchange kita putar gitu ya, antara baris 1 dengan baris ketiga. Jadi kita kalau ngali-ngali kan mikir lagi gitu ya, mikir, daripada mikir mendingan kita putar aja deh ya. Baris 1 dengan baris 3, baris 1 menjadi baris 3, baris 3 menjadi baris 1. Notasinya seperti ini. R1, R3. Jadi hasilnya seperti ini ya. Yang baris ini menjadi baris 1, baris 1 menjadi baris 3. Ini adalah hasil operasi daripada interchange R1, R3. Oke, ya. Nah, jadi di sini 1 ini kan masih leading kan ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengenolkan bilangan di bawahnya. Ya. Ya, sekarang kita mau mengenolkan yang ini dulu nih, yang baris kedua. Ya. Supaya dia menjadi 0 bagaimana? Ya. Dengan menggunakan operasi elementary row tadi. Ya. Dengan cara kita lihat di sini, ini 2, ya, positif. Jadi lawannya adalah min 2. Min 2 dikali dengan baris pertama, lalu ditambahkan dengan baris kedua.
Jadi notasinya min 2R1 ya. Jadi baris pertama dikali dengan min 2 ditambah R2. Hasilnya ditaruh di baris kedua. Gitu ya. Jadi min 2 dikali 1 kan min 2. Min 2 tambah 2 0 gitu ya. Ini baris 1 nggak berubah, 1 semuanya. Lalu min 2 kali 1 min 2. Untuk yang kolom yang selanjutnya ya. Min 2 ditambah 1. Min 1. Min 2 kali 1 min 2 tambah 5. Menjadi 3. Baris ketiga tidak berubah. Ya kan? Nah, sekarang operasi selanjutnya. Operasi selanjutnya adalah mengenolkan ini tugasnya. Ya, ini kan plus 2. Jadi, baris pertama dikali dengan min 2. Nah, ditambah R3. Kalau tadi ini R2. Jadi R3 karena kita mau mengenolkan ini. Baris ketiga. Oke ya. Jadi sama min 2 kali 1. Min 2 tambah 2, 0. Dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah berarti ini mas leading ya. Jadi yang tadi leading ini ya, dia sudah selesai melakukan tugasnya, yaitu mengenolkan bilangan yang ada di bawahnya. Ya. Selanjutnya yang menjadi leading baru, karena dia sudah selesai, yang menjadi leading baru adalah ini. Ya, ini adalah leading baru. Dan kita rubah ini, usahakan untuk menjadi 1. Bagaimana supaya 1 dikalikan dengan min 1? Ya. Min 1 R2 ya, dari sini. Min 1 R2 jadi berapa tuh ya? Sini tetap ya, 1. Bentar. Agak susah ya. 1. Ini nggak berubah. Ya. Ini juga nggak berubah. 0. Oke. Apa? 0 ya. 1 min 3 gitu ya, min 3 ya gitu ya. Nah ini jadi sini 0 kali dengan min 1 menjadi min 1 kali min 1 dapat 1 ya. Ini kali min 1 adalah min 3. Nah ini kan sudah 1 kan. Nah, sudah 1. Nah sekarang dia tugasnya adalah mengenolkan yang ini di atasnya dan yang di bawahnya. Kalau tadi ini kan nggak ada di atasnya, hanya di bawah semua ya. Jadi sekarang dia mengenolkan yang di atas dan di bawahnya. Sekarang mau mengenolkan yang di atasnya. Ini plus 1 kan. Nah plusnya berarti lawannya adalah min 1. Min 1 dikalikan dengan baris kedua ditambah ke baris pertama. Ya, notasinya ini. Ya. Ini operasinya di sini. Ditulis ya. Notasinya ini ya. Sehingga nanti di sini dia menjadi apa? Ini tetap nggak berubah kan? 0 1 min 3 dia. Nah, ini prosesnya. Sini nggak berubah. 0 1 min 3 nggak berubah. Nah, ini sama ya. Ini oh iya, oke ya. Sekarang dia akan mengenolkan yang di sini. Jadi yang berubah adalah baris pertama. Min R2 dikali 0 ya 0. Tambah ini tetap tidak berubah 1. Gitu ya. Nah, ini min R2 ini jadi 0. Min dikali 3 min 3 jadi 3. 3 ditambah 1 4. Begitu ya. Ini nggak berubah, sama. Di sini tidak berubah. Ya.
ya. Sekarang selanjutnya ya, di sini nggak berubah ya, sini sama 0 1 min 3. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah yang ini, min 2 R3. Jadi dia akan merubah baris yang ini, mengenolkan ini ya. Jadi baris min 2 dikali dengan minus, lalu ditambahkan dengan baris 3, hasilnya ditaruh di baris 3. Jadi sini adalah 1 0 4 itu ya. Di sini 0, ini 1, sini min 3 gitu ya. Sini 0, oke, sini 0 ya. Lalu min kali min 3 adalah 3 ditambah min 3 0 juga. Nah, sama ini ya. Oke. Jadi penyelesaiannya ini kan X ya. Nah, ini kan X ya. Ini Y ya. Jadi X itu sama dengan 4, Y-nya adalah min 3. Ya. Oke, ngerti kan? Ya. Jadi ini kan sama saja perkalian bentuk ini ya. Jadi ini ruangnya nggak muat. Jadi saya coba, bisa nggak saya hapus ya? Ini saya hapus. Oke, ya. Hasilnya ini. Jadi ini sama saja metrik ini hasilnya tadi ya kan. Dikali dengan X Y ya, hasilnya adalah berapa? 4 min 3 dan 0 gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi X nya 4, Y nya oke. Hasilnya seperti ini. Mana? Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya, nah sekarang ini ada 4 variabel, X1 sampai dengan X4. Tapi persamaannya hanya ada 3. Ya. Nah, coba kita selesaikan ya. Jadi harusnya untuk bisa mencari satu solusi, kalau ada 4 persamaan, itu juga harus ada 4. Tapi sini persamaannya 3. Ya, jadi berdasarkan pelajaran sebelumnya, jumlah yang variabelnya itu harus sama dengan jumlah persamaannya. Dan kalau di sini variabelnya ada 4, untuk bisa menyelesaikannya, maka harus ada 4 persamaan. Nah, kalau 3 persamaan, hasilnya bagaimana? Ya. Ya, sekarang kita reduce dulu metriknya ya, seperti kayak gini ya. Nah, ini 2 kan? Kalau tadi kita melakukan interchange karena di sini ada 1, tapi di sini 3. Ya, jadi mau nggak mau ya kita kalikan aja satu baris ini dengan setengah. Ya, sehingga jadi 1, 3 per 2, 1, 3, dan 5. Karena satu baris dikalikan dengan setengah. Yang ini sama, semuanya tidak berubah di bawahnya ya, ini tidak berubah. Nah, ini kan menjadi leading nih ya. Ini sudah berubah menjadi 1. Dia tugasnya adalah mengenolkan yang ini dan yang ini. Ya. Ini kan 0 ya. Nah, jadi perintahnya gimana tuh? Ini kebetulan sudah 0, jadi nggak usah dilakukan lagi ya. Memang kita mau mengenolkan dia, tapi sudah 0. Jadi kita tinggal mengenolkan yang baris ketiga. Baris ketiga adalah 3 plus, jadi min 3 dikali dengan baris pertama
ditambah dengan baris ketiga. Hasilnya taruh di baris ketiga. Hasilnya seperti ini. Ya, dari 0, min 9 per 2, min 6, min 3, dan min 6. Ya. Nah, selanjutnya sudah selesai kan? Sini 0. Ya, baris kedua 0. Baris ketiga 0. Jadi, mana yang mau menjadi leading baru? Leading barunya adalah yang ini nih. Ya. Yang nilainya adalah 1. Kebetulan sudah 1. Jadi, nggak perlu dirubah menjadi 1 karena sudah 1. Ya. Dia akan mengenalkan yang atas dan yang bawahnya. Perintahnya di sini seperti ini, sehingga menghasilkan seperti ini. Ya. Nah, ini jadi nilai X1 ini berarti kan X1 ditambah 5 per 2 X4. Ya. Ini kan komponen X1, X2, X3, dan X4. Ya. X1 ditambah 5 per 2 X4 sama dengan 4. Begitu kan? Ya. Jadi seperti ini X1 yang dikeluarkan. X2 itu sama dengan 0. X3 ditambah setengah X4 itu sama dengan 1. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi di sini nilai X1 dan X3 itu bergantung kepada X4. X4 kita mau ambil berapa aja boleh. Ya. Jadi nilai X1 dan kalau X2 tetap 0. Jadi nilainya di sini tidak unik, tidak satu. Ini penyelesaiannya banyak. Oke ya. Lanjut. Menyelesaikan sistem dengan reduce metric ya. Oh, ini lanjutannya ya. Nah, ini sekarang tetap ada 4 variabel, tapi ada 3 persamaan. Ya. Metriknya berbentuk seperti ini ya. Oh enggak, metriknya bukan ini. Ini hasil daripada reduce-nya. Metrik yang di reduce hasilnya itu seperti ini. Ya. Jadi di sini ini adalah X1 kan, X1, X2-nya 0, X3 dan X4 ya. Ya. Di sini X1 di sini kan sama saja ini dari baris ini ya. X1 gitu ya. X1, X2-nya 0 ditambah X2 ya plus 3X3 sama dengan 1 gitu ya. Begitu juga yang baris kedua yang baris kedua berarti X3 ya, X3 ditambah 2X2 misalnya ini X2 nih ya, ini X2 ini X3 ini X1, X2, X3 ini X3 ini maaf ya, ini X3 ini X4 ya, X4 sorry ya, jadi ini X2, X3 2X3 plus X4 sama dengan min 2 ya, udah yang lainnya ini 0. Nah, jadi kalau kita keluarkan nilai X1 dan X2 begini, jadi X3 dan X4, X3 kita ambil bilangannya terserah berapa. Nah, jadi anggap aja itu misalnya R ya, ini S gitu ya. Jadi nilai X1 itu bergantung, X1 dan X2 bergantung pada nilai X3 dan X4 ya. Jadi solusinya juga many solution ya, tidak unik, banyak solusinya banyak. Oke ya, next. Jadi di sini suatu sistem ya, sistem ini dikatakan homogen jika CCC-nya ini nilainya 0. Itu namanya sistemnya homogen. Kalau tidak 0 namanya tidak homogen. Ya. Jadi tidak 0 itu sedikitnya ada 1 C yang tidak 0. Ya.
Jadi konsepnya di sini K, ya. N itu menyatakan banyaknya persamaan, K itu menyatakan banyaknya variabel. Kalau salah, kebalik ya. K itu menyatakan banyaknya persamaan, ya, atau baris, ya, kan dinyatakan dengan baris. N itu menyatakan banyaknya variabel x1, x2 sampai dengan xn. Kalau banyaknya persamaan itu lebih kecil dari jumlah variabel, ya, maka dia solusinya infinite, ya, solusinya tak hingga, solusinya tidak cukup satu, solusinya banyak. Tapi kalau K sama dengan N, itu solusinya unik, tunggal, ya, gitu ya. Oke, lanjut. Ini, ya, tentukan apakah sistemnya itu mempunyai solusi yang unik atau infinite. Ya, ini ada 3. N-nya ada 3, ya. Ini ada 3. K-nya ada berapa? K itu adalah banyaknya persamaan. Ada 2 baris, ya. Berarti K-nya lebih kecil daripada N. Nah, gitu ya. Oke. Jadi sistemnya homogen. Karena sama dengan 0. Sini 0, 0, sini homogen. Dan ada 3 yang tidak diketahui atau variabel. Jadi sistemnya mempunyai infinite, ya, many solution, ya, penyelesaiannya banyak, tidak unik. Ya, lanjut. Inverse, ya. Inverse, ya. Jadi inverse itu kebalikannya, ya. Jadi misalnya kalau metrik C dikali dengan metrik A itu sama dengan 1, maka C itu adalah inverse dari A. Dan A adalah metrik yang dapat diinverskan. Ya, misalnya ini ada A dan C. Ya, metriknya ini. Kalau A dikali C, ternyata hasilnya adalah 1. Identity. Ya. Jadi identity itu diagonalnya itu nilainya 1. Ya, identitas atau metrik 1 lah. Maka di sini dikatakan bahwa C kali A, berarti C itu adalah inverse dari A. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang gimana mencari inverse, ya? Metode untuk mendapatkan inverse metrik, ya. Ya, jadi di sini A ini adalah metrik yang akan kita cari inverse-nya. Ini adalah identitasnya. Ini kita lakukan proses elementary row sehingga berbentuk A-nya itu menjadi R dan I-nya itu menjadi B. Nah, B inilah yang namanya inverse daripada A. Ya, jadi inverse itu logonya gini, A pangkat min 1, ya. Ini sama dengan B. Berarti ini inverse daripada A adalah B. Ya. Tapi kalau hasilnya ternyata R-nya itu tidak sama dengan I, maka A itu tidak invertible. Ya, tidak invertible. Oke, ya. Misalnya ini, ya. Apakah ini invertible? Ya, kita taruh di sini A metrik A. Ini kan metrik A kan. Ya, metrik A. Nah, ini adalah metrik identity. Nah, jadi gini. Ya. Ini adalah metrik A, ini adalah metrik identitas. Kita lakukan dengan menggunakan operasi baris sehingga A-nya ini menjadi identitas. Ya, dengan cara melakukan notasi operasi yaitu ini dan ini. Ya, min 2R1 tambah R2 lalu dilakukan lagi setengah kali R2 sehingga dapatnya ini. Nah, ini adalah I, ini adalah B. Nah, jadi inverse daripada A adalah B. Nah, ini satunya. Oke, ya. Coba lanjut lagi. Ya, ini
Coba ini ada sistem ya, kita mau nyari inverse-nya ya. Jadi inverse-nya ini bisa kita pergunakan untuk mencari nilai dari suatu metrik ya. Jadi kan ini sama saja ya, ini X1, X2 dan X3 ya. Ini 1, X2 nya 0 ya, X3 nya min 2 gitu ya. Oke, sini 4, sini min 2, sini 1 gitu ya, sini 1, 2 dan min 10. Oke, gitu ya. Kali dengan metrik X1, X2 dan X3. Iya, gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 1, 2 dan min 1 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah katakan metrik A gitu ya. Ini adalah X yang mau kita cari ya, sama dengan katakan adalah D lah, misalnya ini D nya gitu ya. Jadi kita mau cari inverse-nya, inverse dari metrik. Nanti kalau kita sudah ketemu inverse-nya, nah dalam hal ini inverse-nya ini ya. Nah, dari mana ini? Ya dilakukan operasi elementary yang tadi seperti yang ini ya, dengan cara seperti ini ya, sehingga diperoleh A-1 ya. Jadi nanti inverse daripada A yaitu A-1 ya, kanan kiri kita kalikan ini sini X ya. Jadi kalau kirinya dikali dengan inverse daripada A, yang kanannya juga gitu, kali dengan inverse daripada A kali D gitu ya. D nya yang ini ya. Ini dikali ini adalah identitas ya, metrik identitas atau 1 ya, atau X saja sama juga ya. Ini adalah A-1 dikali dengan D ya. Jadi identitas dikali X ya sama dengan X ya. Oke ya. Jadi X itu A-1, A inverse daripada A dikali dengan D. Inverse daripada A kan ini kan ya. Jadi ini dikali dengan D. D nya adalah 1, 2, min 1. Jadi kita bisa tahu X nya ya, X1 itu min 7, X2 min 17, dan X3 nya min 4. Oke, semoga paham ya.